Bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang empunya segala sesuatunya di dalam dunia ini dan memiliki kehidupan kami. Dan Engkau selalu menjagai akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini diberi kesempatan untuk kami boleh datang di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami sungguh bersyukur untuk undangan yang Kau berikan bagi kami. Dengan penuh sukacita, kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui puji-pujian kami, yang boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini hati kami dan seluruh hidup kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu, sertai hamba-Mu untuk berkata-kata, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dalam jemaat-Mu tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami, layakkan kami, dan Roh Kudus Tuhan yang bekerja, memberikan jamahan dari setiap telinga dan hati yang mendengar firman-Mu yang tidak berlalu sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, berkati jam pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Loh, kok WL-nya tadi singer. Shalom, tadi sudah dikasih semangat ya sama worship leadernya ya. Bersyukur kita boleh ada saat ini karena Tuhan berikan kekuatan bagi kita dan menopang kita untuk kita boleh menerima berkat-Nya. Sekarang Bapak Ibu Saudara tengok kiri kanan, berikan senyum yang termanis Saudara. Karena senyum itu adalah dapat menurunkan tensi darah kita ya. Dan meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Dan jadi berkat bagi sesama kita. Amin. Biarlah hidup kita terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagian ini dari terjemahan edisi yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 6, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal khotbah saya ini izinkan saya untuk bertanya saudara. Yang pertama saudara, apa yang menjadi faktor dari keberhasilan misi yang dilakukan oleh gereja? Apa yang menjadi faktor dari keberhasilan misi yang dilakukan oleh gereja, saudara? Apa, saudara? Jawab saja, tidak dihukum kok. Apa, saudara, yang menyebabkan atau faktor keberhasilan misi yang dilakukan oleh gereja? Jemaatnya bertambah.
Oh, jemaatnya bertambah, jadi itu faktor keberhasilannya. Ya, karena ada orang-orang di dalamnya yang mengerjakan. Ada orang-orang yang mendoakan. Ada orang-orang yang mengerjakan, memikirkan untuk pekerjaan misi ini. Dan ada orang-orang yang mendukung dana di dalamnya. Saudaraku, kalau di dalam dunia misi terkenal 4D. Doa, daya, dana, dan data. Itu yang dibutuhkan di dalam pelayanan misi. Saudara, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi hambatan terbesar dari misi gereja, dari misi yang dilakukan di dalam gereja, saudara? Hambatan yang terbesar, ya tidak ada orang yang mau terlibat, baik yang jadi pengutus maupun yang diutus. Tidak ada orang yang mau terlibat di dalam pelayanan ini. Terus kemudian juga tidak berani untuk melakukan penjangkauan. Tidak berani untuk melakukan pekerjaan misi. Tidak ada dukungan dana sehingga misi tidak bisa dilakukan. Dan termasuk kelompok yang minoritas. Bapak Ibu Saudara, apakah itu berarti bahwa tidak ada harapan untuk misi ini dikerjakan secara maksimal? Apakah enggak ada harapan untuk misi ini dikerjakan dengan maksimal? Saudara, terkadang kita sebagai gereja itu menyalahkan keadaan. Kita berkata, ya sulitlah untuk melakukan misi di tengah-tengah bangsa seperti ini. Susahlah kita ini, enggak mungkin kita ini bermisi. Gereja kita ini kecil, enggak punya dana untuk bisa melakukan program-program misi yang spektakuler, yang bisa membawa orang-orang datang ke gereja kita. Dan terkadang saudara kita ini membanding-bandingkan gereja kita dengan gereja lain yang berhasil menjalankan misi. Kita sibuk membandingkan dan kemudian kita berkembang dengan pesatnya. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi? Apa yang dikerjakan oleh para rasul dan jemaat mula-mula? Apa yang menjadi strategi mereka sehingga mereka sangat misioner, berbuahkan jiwa-jiwa yang baru datang bersama-sama di dalam komunitas mereka. Saudara, ada dua hal yang menjadikan pelayan misi itu bisa berkembang dari bagian firman Tuhan hari ini. Yaitu yang pertama, menjadikan relasi dengan Kristus sebagai pelayanan yang utama. Menjadikan relasi dengan Kristus itu sebagai pelayanan yang utama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati bacaan kita maupun konteks dari teks-teks atau perikop sebelumnya saudara, kita akan melihat bahwa setelah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, program dan kegiatan jemaat mula-mula itu cuma satu saudara, yaitu berkumpul di rumah-rumah atau di bait Allah. Itu programnya, cuma satu, berkumpul di rumah-rumah atau di bait Allah. Saudaraku yang dikasihi, untuk apa? Untuk mendengar pengajaran para rasul, untuk berdoa dan makan bersama. Itu saja saudara. Apa sih pentingnya hal itu, kegiatan seperti itu? Saudara, penting sekali saudara. Selain untuk menjaga identitas mereka pada saat itu yang tidak aman dan kondusif di tengah-tengah bangsa Yahudi. Sebagai pengikut Kristus di tengah orang-orang Yahudi yang sangat-sangat membenci akan pengikut Yesus Kristus. Tapi terutama saudara, mereka berkumpulnya mereka itu, bersekutunya mereka itu bersama-sama saudara, untuk menjaga relasi mereka dengan Kristus. Mereka berkumpul, mereka bersekutu bersama-sama untuk menjaga relasi mereka dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan itu para rasul mengajarkan tentang Yesus. Di dalam persekutuan itu mereka mendapatkan ajaran apa yang sudah Kristus lakukan dan teladan yang sudah Yesus Kristus nyatakan, layani di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, di dalam persekutuan itu mereka berdoa kepada Allah mereka yang mereka kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam persekutuan itu bersama-sama mereka makan bersama,
merayakan Allah yang telah menjadi manusia, yang telah mati dan bangkit. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu. Misi itu berakar pada doa dan firman. Doa dan firman itu adalah sarana membangun relasi jemaat mula-mula dengan Kristus. Doa dan firman itu saudara sarana untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Ini sangat-sangat penting saudara. Karena keintiman dengan Yesus Kristus itu adalah prasyarat mutlak daripada misi. Saudara, karena misi gereja itu memberitakan Kristus, menjadikan segala bangsa ini murid Kristus, maka gereja, umat Kristen harus punya relasi pribadi, relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Sang Kristus yang empunya ladang misi itu. Saudara, itulah juga bagian yang harus dikerjakan oleh gereja pada masa ini, oleh gereja pada zaman ini, saudara. Pelayanan utama gereja adalah membangun relasi dengan Kristus melalui doa dan firman. Membangun relasi dengan Kristus melalui doa dan firman. Sebelum kita melayani dengan aksi-aksi, kita harus pertama-tama membangun relasi dengan Yesus Kristus. Karena misi Kristen bukan mengajarkan tentang hukum agama. Misi Kristen bukan memberikan nasihat-nasihat baik untuk bisa masuk ke surga, melainkan untuk memberitakan, memperkenalkan seorang juru selamat di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, jemaat mula-mula ini fokus membangun relasi dengan Tuhan Yesus melalui doa dan firman. Dan Alkitab mencatat saudara, mereka berkembang, mereka bertumbuh dan bertambah banyak. Dan para rasul sampai kewalahan, tidak bisa melayani dengan seorang diri. Saudaraku yang dikasih ke Tuhan, artinya apa saudara? Keberhasilan misi gereja bukan soal kita ini kaum minoritas atau tidak. Bukan juga soal SDU atau SDM yang bagus atau program-program yang bagus. Apa kunci keberhasilannya saudara? Jelas Alkitab katakan para rasul mereka itu memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Untuk apa? Untuk membangun relasi jemaat dengan Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan pelayanan misi bukan ditentukan seberapa megah acara dan dana yang kita gunakan. Tetapi seberapa intim kita ini dengan Yesus melalui doa dan firman. Seberapa intim saudara dan saya dengan Yesus. Untuk kita boleh mengerti yang punya misi itu sendiri. Saudara-saudara, intim dengan Yesus membawa kita semakin mengenal ajarannya. Intim dengan Kristus membawa kita semakin mengenal hati Yesus. Itulah saudara, prasyarat mutlak dari misi yang harus dikerjakan oleh umat tebusannya. Saudara, itulah yang bisa menggerakkan gereja melaksanakan misi Allah. Karena misi gereja itu melanjutkan misinya Yesus. Bagaimana kalau kita tidak punya relasi yang intim? Kalau kita tidak pernah ngobrol, apa yang kita tahu? Untuk apa yang ingin Tuhan Yesus katakan? Apa yang Yesus perintahkan? Kalau kita tidak mempunyai relasi, kedekatan dengan Sang Kristus itu. Saudara, seperti teladan gereja mula-mula ini, mereka fokus pada pelayanan doa dan firman. Mereka fokus melayani dengan relasi, yakni membangun relasi dengan Yesus.
Bahkan ketika tantangan itu muncul, saudara, tentu pasti ya gereja pasti akan mengalami tantangan kesulitan selama masih ada di dalam dunia ini ya. Ketika tantangan itu muncul, terjadi perselisihan di antara orang-orang Kristen yang berbahasa Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi setempat yang bertobat dengan orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani terkait dengan pembagian makanan bagi para janda mereka. Saudara, solusi apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka tetap memprioritaskan pelayanan doa dan firman. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang kedua B dan yang keempat. Panggilan dari dan prioritas hamba Allah, yaitu dikatakan ayat yang kedua, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Dalam terjemahan lama dikatakan, tiada patut kami ini melalaikan pemberitaan firman Allah sebab melayani meja. Dan di ayat yang keempat dikatakan, dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Di dalam terjemahan baru dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, kata memusatkan pikiran di dalam bahasa Yunaninya, proskartereo, yang artinya bahwa para rasul itu menunjukkan satu kesetiaan yang terarah dan tetap di dalam memberikan banyak waktunya untuk berdoa dan firman. Saudaraku, itu berarti bahwa tiap-tiap waktu para rasul memiliki keintiman, relasi yang dekat bersama dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Relasi yang intim bersama dengan Tuhan itu menjadi prioritas dan panggilan utama bagi para pemimpin Kristen untuk dapat memberikan pelayanan firman yang sejati. Saudaraku, betapa pentingnya pelayanan firman yang sejati. Pelayanan firman yang tidak menyenangkan, yang tidak hanya menyenangkan telinga dan juga meninabobokan jemaat, saudara. Tetapi pelayanan firman yang sejati yaitu membawa jemaat itu makin mengenal Yesus. Membawa jemaat itu makin memiliki hati seperti hati Kristus. Dan membawa jemaat itu semakin mengenal kasih Allah. Dan membawa jemaat itu untuk mempunyai kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi sesama. Agar nama Tuhanlah yang dimuliakan dan ditinggikan. Bapak Ibu, doa dan pelayanan firman merupakan tugas dan tanggung jawab utama para pemimpin Kristen untuk mengerjakan misi Allah. Seperti teladan dari jemaat mula-mula ini. Kehidupan doa dan firman tidak pernah terlepas dari komunitas mereka. Tidak pernah terlepas. Doa dan firman, relasi yang intim itu tidak pernah terlepas dalam komunitas jemaat mula-mula. Saudara, misi sejati selalu lahir dari doa dan firman. Tanpa doa dan firman, misi hanya menjadi aktivitas manusiawi, bukan respons terhadap pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, prioritas menjadikan doa dan firman bukan hanya untuk jemaat mula-mula saja, tetapi bagi setiap kita umat tebusannya, saudara. Para rohaniwan dan jemaat semuanya Gereja Kalam Kudus Surakarta. Untuk memiliki kehidupan yang intim, relasi dengan Kristus yang semakin hari semakin dalam, semakin erat di dalamnya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi detak jantung daripada Kristus untuk mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita menjalin relasi dan keintiman dalam doa dan firman. Waktu yang Tuhan berikan 24 jam di dalam setiap kehidupan kita sama, tidak ada yang lebih ya. Hamba Tuhan juga 24, majelis juga 24 jam, kok Doni lebih? Tidak ya, sama 24 jam. Tapi dari 24 jam itu berapa waktu yang kita pakai untuk berelasi intim dengan Kristus. Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan dan saya. Kapan kita bercakap-cakap terakhir dengan Tuhan?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita betul-betul menjadikan doa dan firman Tuhan ini sebagai dasar dalam hidup kita, keluarga kita, pasangan kita, di dalam mendidik anak kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam relasi kita. Sudahkah doa dan firman ini yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita terlibat di dalam KTB atau komunitas yang membangun relasi kita dengan Tuhan itu semakin dekat, semakin intim, saudara? Saudaraku, belum ada kata terlambat bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menjalin relasi intim bersama dengan Tuhan. Saudara, gereja ini memberikan berbagai fasilitas bagi jemaat untuk memiliki kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Saudaraku, mulai kapan? Hari ini, saudara. Hari ini, mulailah memiliki kehidupan yang dekat, relasi yang intim. Menjadikan doa dan firman itu menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Mintalah Roh Kudus yang menolong saudara untuk terus digerakkan, didorong untuk selalu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, hal yang kedua, apa yang menyebabkan misi itu bisa berkembang, saudara, yaitu melayani dengan aksi pelayanan meja. Melayani dengan aksi pelayanan meja. Saudara-saudara, di dalam bagian perikop ini kita bisa mengetahui bahwa para rasul bukan hanya memfokuskan diri dalam doa dan firman sebagai yang utama dan penting di dalam pelayanan misi untuk penjangkauan dan juga keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi juga menganggap penting untuk melaksanakan pelayanan meja, yakni mempedulikan kesejahteraan hidup secara jasmani dan finansial. Saudara, itu sebabnya ketika ada protes dari para janda, orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani itu, saudara, yang mereka merasa kurang diperhatikan di dalam hal pelayanan sehari-hari, saudara. Para rasul, saudara, tidak mengabaikan, tidak membiarkan, tidak mendiamkan akan protes atau sungut-sungut yang mereka boleh katakan bagi komunitas pada waktu itu. Sebaliknya, saudara, para rasul meresponnya dengan segera memilih 7 orang. Salah satunya adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Khusus, saudara, dipilih untuk mengerjakan pelayanan meja ini. Sungguh luar biasa, saudara. Bayangkan 7 orang ini dipilih khusus dan didoakan dengan penumpangan tangan oleh para rasul sendiri. Ini berarti bahwa, saudara, pelayanan meja itu tidak bisa diabaikan. Ya. Pelayanan meja tidak bisa dianggap remeh sebagai pelayanan yang tidak penting. Jika kita perhatikan, saudara, keseluruhan perikop ini, saudara, maka kita bisa memahami satu kebenaran bahwa ketika seorang beriman itu menjalani kehidupan doa dan firman di dalam hidupnya secara serius, secara intens, saudara, pastinya akan beroleh suatu pencerahan dan pengertian bahwa hidup Kristen itu tidak hanya bicara soal rohani, bukan hanya melulu tentang doa dan firman saja, tetapi juga secara holistik, yaitu tentang kehidupan sehari-hari, makan, minum. Saudara, bukankah di dalam doa Bapa kami yang setiap minggu juga kita naikkan, saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita berdoa, memohon agar Bapa itu memberikan makanan yang secukupnya dalam kehidupan kita. Dan saudara, di dalam kesempatan lain Tuhan Yesus juga menegaskan bagaimana sebagai seorang murid Kristus itu harusnya kita juga memiliki kepedulian terhadap sesama dengan memberikan bantuan kebaikan dalam perkara jasmani. Yang juga tercatat, saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 dan 36. Demikian bunyinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah
disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan para rasul menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Para rasul menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan ini. Itulah sebabnya mereka begitu serius menanggapi sungut-sungut para janda tentang kebutuhan hidup mereka secara jasmani. Sehingga 7 orang itu dipilih untuk melakukan tugas khusus, pelayanan meja. Bukan orang sembarangan, orang yang benar-benar memiliki kehidupan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan yang memiliki hikmat. Bagaimana nanti ketika melayani meja, tentu banyak pergumulan di dalamnya. Tetapi di situ Tuhan ambil bagian dengan hikmatnya, memberikan pertolongan bagi setiap pelayan-pelayannya. Saudara-saudara, sekali lagi ini menegaskan dan menjelaskan bahwa pelayanan misi tidak melulu tentang doa dan firman, tetapi juga menyertakan pelayanan meja dengan fokus utama ialah pelayanan doa dan firman. Saudara, bisa jadi jika pelayanan meja itu tidak didasari oleh doa dan firman, maka seperti giveaway, hanya bagi-bagi saja tanpa pemahaman dan tujuan yang jelas. Saudara, apa sih itu pelayanan meja? Pelayanan meja itu, saudara, adalah pelayanan diakonia, ya, pelayanan sosial. Gereja kita juga sudah mengerjakan bagian ini, saudara. Arti kata meja yaitu trapesa yang berarti makan, santapan, bank. Jadi saudara, yang dimaksud dengan pelayanan meja yaitu melakukan kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Seperti membagikan makanan kepada para janda dan juga mengelola uang yang akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Saudara, jika hal ini dilakukan gereja, maka sebagaimana Alkitab mencatat, bagaimana kemudian terjadi lonjakan, pertambahan jiwa-jiwa yang dipertobatkan dan dipimpin dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam firman-Nya di ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Saudara, fakta ini juga betul-betul terjadi di dalam peristiwa gereja mula-mula yang juga dicatat dalam pasal yang kedua ayat 44 sampai 47. Ketika saudara nanti bisa membacanya dan mencermatinya, ketika di mana orang-orang itu sudah diselamatkan, mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Mereka semua orang-orang itu menjadi percaya dan bersatu, saudara. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan kemudian saudara, kesaksian hidup jemaat mula-mula ini yang saling berbagi dalam kasih ini menuai hasil, yaitu mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai gereja Tuhan kita mengerjakan pelayanan misi secara holistik. Percayalah, Tuhan pasti berkenan dan meneguhkan perbuatan pelayanan kita. Saudaraku, marilah setiap kita memberikan perhatian pada pelayanan meja sebagai aksi dari pelayanan misi. Jiwa-jiwa akan Tuhan bawa. Jiwa-jiwa itu akan Tuhan hantarkan di dalam iman dan pertobatan kepada Kristus. Saudaraku, doa dan firman menolong kita menjaga misi dan motivasi dari misi Kristen. Dan misi gereja kita hanya karena Kristus. Gereja kita mengerjakan misi itu hanya karena Kristus dan untuk Kristus saja.
Saudaraku, jika kita orang beriman sejati, pastinya kita ini akan terlibat, melibatkan diri di dalam mendukung pelayanan misi demi keselamatan jiwa-jiwa. Jika kita orang beriman sejati, saudara, pastinya kita juga akan tekun dan setia di dalam pelayanan firman dan doa, tetapi juga dalam pelayanan meja. Saudara, berikanlah berkat yang Tuhan titipkan kepada setiap kita sebagai dana misi. Marilah sebagai satu tubuh Kristus kita bekerja bersama, saudara, melakukan aksi sosial, memberikan dukungan pelayanan misi dari satu lembaga misi yang boleh Tuhan percayakan, atau untuk mendanai misionaris yang Tuhan panggil secara khusus untuk melayani di ladang misi. Atau juga bisa kita memberikan dukungan kepada Lembaga Alkitab Indonesia LAI ataupun Perkantas dan sebagainya. Saudara, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mohonlah belas kasih dan anugerah-Nya untuk kita dapat memiliki pemahaman dengan benar bahwa dirimu dan diriku adalah karya Allah yang sempurna, yang melalui putra tunggalnya Yesus Kristus, setiap kita sudah beroleh anugerah keselamatan. Keberadaan kita di dalam dunia ini hanya untuk menggenapi firman-Nya. Keberadaan saudara dan saya di dalam dunia ini hanya untuk menggenapi rencana dan rancangannya yang begitu agung dan mulia. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Mari saudara bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai doa dan tekad kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita dipakai Tuhan untuk misinya bagi jemaatnya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan dengan iman, Tuhan yang telah memanggil setiap kita di dalam rancangannya yang indah dan sempurna. Mari serahkan diri kita untuk terus dimurnikan, disucikan dan dikuduskan dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Gereja ini dan bagi Ku serahkan di sekitar kita. Hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan. Kami adalah bukti kebesaran Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang empunya segala sesuatu dan Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Untuk kami tidak tinggal diam. Tuhan tolonglah mampukan kami. Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami masing-masing. Memberikan keberanian dorongan untuk mengerjakan misi yang Engkau boleh percayakan bagi setiap kami. Mampukan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Untuk mengerjakan misi yang boleh Kau percayakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Tolong dan topanglah kami ya Tuhan. Untuk senantiasa memiliki relasi yang intim bersama dengan Dikau. Di dalam doa dan firman. Keintiman kami bersama dengan Engkau Tuhan. Memberikan kepekaan di dalam hati kami ini Tuhan. Untuk kami boleh peduli kepada gereja kami. Untuk kami boleh peduli dengan sesama kami ya Tuhan. Sehingga pelayanan misi melalui setiap kami, murid-Mu ini. Memberikan dampak yang luar biasa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal dan belum percaya kepadamu. Sehingga mereka boleh datang dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat. Berkati setiap jemaat. Tolonglah mereka. Tolonglah mereka. Mengerjakan misi yang boleh Kau percayakan. Dimanapun mereka tempatkan. Di rumah. Tempat mereka bekerja. Di tempat pelayanan dan dimanapun Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami, permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.